Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Rabu 14 Februari 2024. Di tengah hiruk pikuknya kondisi politik saat ini, dan hari ini adalah puncaknya, di mana di seluruh Indonesia menentukan pilihan politiknya untuk masa depan Indonesia, tentunya dengan tetap menyisihkan waktu. Kita akan melihat bagaimana kondisi dinamika dari market yang akan kita pantau hari ini. Di emas, pound sterling, euro, dan bitcoin nanti kita akan kembali mereview, dan tentu ke depan, satu hari ke depan kita akan menempatkan di mana entry point-nya. Ya, sebelum masuk ke sana, tidak lupa kita selalu mereview, mengevaluasi yang sudah kita lakukan satu hari kemarin sebagai bentuk untuk nanti kita koreksi diri, membenahi sistem trading kita menjadi lebih baik. Ya, banyak belajar dari pengalaman adalah tentu langkah yang bijak untuk memperbaiki kualitas trading kita menjadi lebih baik lagi. Pertama kita awali dari XAU dulu ya. Di XAU satu hari kemarin mungkin teman-teman sudah nonton videonya, kemudian bagaimana hasil sampai dengan malam hari. Tentu yang sudah mencoba akan merasakan bagaimana potensi atau bahkan resikonya. Kita dahului dengan menentukan garis trennya atau menentukan garis bantu trennya. Dari swing high dan swing low kita menempatkan sehingga jatuhlah pada posisi pending order. Kita menempatkan posisi buy di sana ya. Kita menempatkan posisi buy di mana kita tempatkan. Diawali dengan menempatkan posisi buy di 2027 poin sekian ya. 2027 poin sekian, kemudian sell-nya di 2022 poin sekian ya. Oke, kita lihat kemungkinan yang bergerak adalah bergerak naik seperti ini jika melewati swingnya di sini ya. Sebaliknya akan bergerak ke bawah jika melewati swingnya di sini. Bagaimana mencari swingnya di sini sebagai kehati-hatian kita? Silakan dilihat kembali video yang kemarin ya. Kemudian sempat bergerak turun juga hanya sampai berada di tanda area warna orange ini. Sementara posisi sell kita tempatkan di bawah level psikologisnya, yakni di 2015.21 sehingga aman dia tersentuh kemudian bergerak naik. Menyentuh posisi buy di 2022.50 dan meskipun ada pengurangan kekuatan tetapi tidak ada tanda-tanda konfirmasi turun sehingga fokus ke buy ya. Sampai pada akhirnya target ini tercapai dan ada sedikit bonus di awal jelang news dirilis ya. Setelahnya mulai bergerak penolakan di bawah ya, ada penolakan. Kalau kita perhatikan tadi malam saat kita live tadi malam, di menit-menit terakhir jelang news dirilis ada kekuatan seller yang sudah mulai muncul di sana. Ini kita lihat di jelang news dirilis ya, di menit-menit terakhir. Diawali dari sebelumnya high-nya sampai di sini ya. Ini dari sisi level psikologisnya sampai di sini, kemudian mencoba kembali naik tapi gagal. Kemudian naik lagi. Nah, di saat inilah kita bisa menemukan petunjuk awal ketika di menit-menit terakhir ada penolakan yang signifikan di sana. Sehingga kita juga menempatkan
posisi buy dan sell ya. Buy-nya agak tinggi, kemudian sell-nya kita tempatkan di bawah. Ya, mungkin teman-teman bisa mengingat kembali ya tadi malam kita tempatkan di mana. Nah, terlepas dari yang sudah kita sampaikan tadi malam, di posisi sell yang utama ya di pagi hari kita menempatkan di sini, ini pun juga tercapai dengan satu candle news ini ya, sampai di target yang kedua bahkan. Dengan demikian satu hari kemarin maksimum kita mendapatkan profit dari XAU ya, naik dapat, turunnya dapat. Kemudian dari pound sterling ya, dari pound sterling kita juga menempatkan kemarin ya, di pagi seller sudah sampai ya, meskipun tidak mencapai target, setidaknya karena ini di pound sterling tentu batasan kita adalah di area supportnya ya, hati-hati berada di area supportnya. Kemudian bergerak naik, posisi buy juga tersentuh bahkan sampai di target, selesai terhenti dan newsnya bergerak ke bawah. Kemudian di sana ada level, ada di sini ada support juga dilewati, meskipun tidak terlalu banyak tapi ada potensi sampai di sana. Meskipun posisi sell kita sudah angkat, sudah tentukan untuk exitnya ya, tentu jika mungkin di awal ada posisi yang belum tersentuh di sana, yang kita lakukan adalah melakukan recovery di atasnya dengan area 150 hingga 200. Maka ketika kita menempatkan recovery di sana, dipastikan sampai di atas akan bisa menutup kerugian. Dari euro kita lihat. Dari euro kita lihat posisi buy juga sempat tersentuh ya. Kita bisa dapat, diingat euro ini 150 sampai 200 sudah lebih dari cukup. Kemudian juga sell-nya maksimum di sana. Satu lagi di Bitcoin ya. Bitcoin kita menempatkan buy dan sell-nya di sini. Buy-nya di 50783 dan sell-nya di 49310. Ini tersentuh di jelang news juga ini. Dan hasilnya juga maksimum ya, mendekati targetnya. Sekalipun belum persis di targetnya, setidaknya sudah lebih dari cukup ya, mengingat daily range-nya juga tidak terlalu banyak. Maka kalau kita simpulkan, sebenarnya satu hari kemarin kita bisa dapat very maksimum ya, sangat maksimum. Oke, mungkin ada sebagian kita bertanya-tanya ya, apakah ke depan nanti akan berlanjut turun karena sudah mencapai harga 1990, dan apakah akan kembali menutup gap di bulan Oktober kemarin ya. Ada gap yang belum tertutup di bulan Oktober kemarin yang cukup panjang, apakah nantinya akan tertutup. Nah, kita juga akan melihat, karena gapnya cukup jauh, maka yang kita nanti perhatikan adalah tingkat kemungkinan terbesarnya ya. Kita coba lihat di time frame daily ya. Kita coba lihat lompatan yang serius di bulan Oktober kemarin kalau tidak salah itu ya, jelang-jelang pergantian tahun ya. Kita coba lihat yang kemarin ya, kita coba amati dengan time frame daily.
Nih bulan 9 ya, bulan 9 kemarin ada lompatan yang cukup jauh. Apakah nanti akan berpeluang menutup di sana? Jawabannya tentu masih sangat jauh sekali ya. Potensi tentu ada, tetapi tentu kalau kita amati dari pergerakannya ini masih cukup jauh ya, sangat-sangat jauh. Di time frame daily memang ada momentum bearish ya, tapi hanya ya beberapa kali saja, masih cukup jauh, masih harus melewati banyak level penting di sana ya. Kita abaikan saja dulu karena terlalu jauh. Kemudian dari sisi time frame H4 kita lihat H4 ini juga masih dominasi oleh bearish ya, bahkan nanti bisa sampai ke sini ya. Dari sisi peluang itu ada karena kekuatan bearish sudah cukup signifikan. Kita nanti akan mengujinya di 1973, apakah nanti mampu sampai di sana. Kembali ke time frame yang kecil, kita melihat yang minor trendnya dulu yang terdekat, dan kita nanti akan rangkai dengan sebelumnya. Dan kita manfaatkan yang terdekat saja karena ini cukup panjang dan sudah mulai konsolidasi. Sekarang kita tandai dulu ya. Ini memang trennya kuat turun, kemudian ada koreksi kecil aja ya, kembali ke titik, kembali ke ke bearish lagi ya. Kita tandai dulu di supportnya di sana. Kemudian kalau kita rangkai dulu ya dengan yang terdekat di sebelah kiri cukup jauh ini untuk area supportnya lagi. Oke, kita nanti akan menunggu di 19 ini, kita akan uji dengan area support di 1973. Sebelum masuk ke sana kita bisa manfaatkan peluang koreksi kecilnya. Di sisi atas di sini ada resisten ya, ada resisten, sehingga kalau kita tarik yang terdekat di sini naik kemudian turun. Nah, sampai di sini kita uji nanti. Kemudian apakah nanti akan berpotensi memantul di sini. Kemudian kita juga akan mengujinya di level psikologis yang terdekatnya. Kemudian kita juga bisa menarik garis retracement-nya ya. Cukup jauh memang ya. Dari pergerakan demi pergerakan kita tandai dulu sebagai bentuk nanti kehati-hatian kita. Kita menempatkan posisi pantulan dulu ya. Kita menempatkan posisi buy di kisaran 1999 ya, dengan jarak kisaran 500. Oke, kita ukur dari runningnya, jangan terlalu jauh nanti tidak kebagian ya. Kita ambil koreksi kecil aja di sini dengan menempatkan di 1996 ya. Buy-nya kita tempatkan di 1996.34. Ini untuk posisi awal. Di atas kita manfaatkan koreksi dulu dengan target yang terdekat, diturunkan sedikit, jangan terlalu jauh juga ya, biar nanti potensinya ada. Oke, dengan target yang paling dekat di 2003. 2003.32 atau sekitar 600 sekian ya, 6 pips, 60 pips ya, 600 sekian. Kemudian untuk target berikutnya kita tempatkan di bawah area supportnya atau berada di kisaran 700 sekian. Kita turunkan sedikit ya,
lebih dalam lagi sehingga potensinya tercapai lebih maksimum. Target yang kedua kita tempatkan di 2010.44. Sementara untuk area jenuh kita akan menguji dulu yang terdekat ya. Kita gunakan daily range-nya yang kita ambil yang kecil ya. Hari ini kita akan maksimumkan saja di ini, kita tempatkan untuk area jenuhnya, jenuh belinya kita tempatkan 2016 ya. Area jenuh beli kita tempatkan di 2016 poin sekian ya. Nah, tentunya nanti kita akan menguji di sini ya, apakah nanti akan dilewati apa tidak. (1996.34) untuk entry pointnya. Kemudian untuk dari sisi yang tren ya, kita ambil yang lebih dekat karena tren. Kita ambil sekitar 300-an ya. Sell kita tempatkan di 1987. 1987.78 dengan target yang terdekatnya nanti kira-kira di sini. Ya, kita ukur dulu kira-kira di 1980 ya target yang terdekat kita tempatkan di 1980.58. Oke, kemudian jika nanti lewat kita tempatkan kembali di area supportnya di 1973 ya. Target berikutnya di 1973.42. Area jenuh kita perkirakan maksimum di 1963 ya. Area jenuhnya kita perkirakan di 1963. 1963 ya. Kita tandai untuk area jenuhnya sebagai nanti bentuk kehati-hatian kita ya, tidak mengambil posisi-posisi di puncak atau di lembahnya untuk area yang satu arah ya, karena berpeluang konsolidasi atau bahkan akan reversal. Oke, ini titik-titiknya dulu untuk XAU USD. Nanti untuk pound sterling, euro kita akan sampaikan tersendiri ya. Sehingga kalau kita tarik garis tren nanti kira-kira seperti ini, akan memantul begini. Kalau dia nanti nembus kemudian balik lagi ke atas. Sebaliknya ketika dia break dari supportnya akan kembali bergerak turun seperti ini ya, dan pada akhirnya kembali tren ke bawah. Silakan dicermati, silakan dipertimbangkan dan sesuaikan dengan sistem trading masing-masing, sesuaikan dengan aturan yang sudah dibuat dan kembali ke style masing-masing ya. Jadikan analisa orang lain sebagai pembanding saja jika itu perlu. Jika dirasa analisa pribadi sudah lebih dari cukup, maka fokus saja ke analisa pribadi ya, jangan noleh kiri kanan, sehingga kita tetap fokus pada sistem yang kita gunakan. Mudah-mudahan hari ini bisa maksimum profit kita. Selamat menjalankan aktivitas, dan hari ini bagi yang punya hak pilih silakan dipilih sesuai dengan hati ya. Buka mata, buka hati ya, buka logika sehingga kita mendapatkan pemimpin yang terbaik. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.
dua arah.